Hari ini tepatnya pukul setengah 10 atau 9.30 nanti, Presiden Joko Widodo diagendakan akan melantik beberapa menteri, wakil menteri dan beberapa kepala badan di Istana Negara Jakarta dalam rangkaian perombakan kabinet untuk yang kesekian kalinya di penghujung masa jabatan Jokowi Ma'ruf. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana dalam rilis yang diterima Kompas TV menyatakan sejumlah menteri yang akan dilantik Presiden diantaranya Menteri Hukum dan HAM, lalu Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Menteri Investasi, serta tambahan Wakil Menteri Kominfo, Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menurut Ari, pengangkatan Menteri, Wakil Menteri dan Kepala Badan ini diperlukan untuk mempersiapkan dan mendukung transisi pemerintahan agar berjalan dengan baik, lancar, dan juga efektif. Dan untuk mengetahui kondisi paling akhir dari Istana Kepresidenan serta informasi terkini kabar perombakan kabinet atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi yang saat ini berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Kita akan menunggu laporan langsung Cindy nanti, namun saudara yang pasti hari ini setidaknya tadi ada 4 menteri, masing-masing berasal atau dekat dengan PDI Perjuangan dan Partai Nasdem yang dikabarkan akan di-reshuffle. Ini akan keluar dari Kabinet Indonesia Maju dan Presiden Jokowi akan melantik 4 menteri baru untuk menggantikannya. Dan saudara, inilah hiruk pikuk Istana Kepresidenan jelang dilantiknya para menteri baru dalam rangka perombakan kabinet. Di layar kaca Anda tampak Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, namun kami belum bisa memastikan apakah ini terkait dengan isu reshuffle ataukah ada kabar lain atau informasi lain yang akan disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Namun yang pasti agendanya pukul 9.30 waktu Indonesia Barat nanti akan ada agenda pelantikan menteri-menteri baru. Ada 4 menteri kabarnya. Rekan-rekan media yang saya hormati, Presiden Republik Indonesia baru saja menerima utusan khusus Presiden Abbas. Beliau sekaligus sebagai penasehat dari Presiden Palestina dan mantan Menteri Luar Negeri Palestina. Presiden Mahmud Abbas telah mengutus. Sepertinya informasi yang disampaikan terkait kunjungan kenegaraan yang terkait dengan Palestina tadi disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Namun yang pasti hari ini selain agenda tadi, agenda Presiden yang menerima kunjungan kenegaraan, akan ada agenda lain pukul 9.30 yakni perombakan kabinet atau reshuffle kabinet di akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Kami juga akan memantau nanti informasi paling baru, paling terkini dan kondisi paling akhir dari Istana Kepresidenan dengan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi. Namun sambil menunggu informasi terbaru dari Istana Kepresidenan, saat ini sudah bergabung dengan kami melalui sambungan virtual Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Selamat pagi Mas Agung. Selamat pagi Mas Radi. Sehat Mas Agung? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di penghujung masa jabatan Presiden Joko Widodo, kita saksikan pagi hari ini, akan segera kita saksikan juga ada perombakan kabinet. Apa yang Anda cermati dari langkah Presiden Jokowi ini? Apakah betul semata-mata untuk transisi ke pemerintahan yang baru, Prabowo Gibran, Mas? Iya, otomatis kalau itu alasannya, maka yang menguat adalah aroma kental politik istana ya Mas ya. Karena kan selama ini reshuffle dilakukan karena 3 hal ya. Pertama ada alasan teknokratis karena soal kinerja, kemudian ada alasan-alasan yuridis ya ketika seorang menteri tersangkut kasus, dan yang ketiga alasan politis. Dan ini yang seringkali mengemuka setiap reshuffle dilakukan oleh Presiden Jokowi akhir-akhir ini ya, termasuk hari ini tanggal 19 Agustus 2024, karena yang ditunjuk merupakan orang-orang yang memang secara langsung ya terafiliasi dengan Koalisi Indonesia Maju maupun orang-orang terdekat di lingkaran ya baik Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Prabowo, seperti itu. Oke, tapi Anda memandang efektif ini akan
dilakukannya reshuffle untuk masa transisi pemerintahan ini? Maksud saya efektif, artinya apakah Presiden Jokowi ini ingin memberikan legasinya di akhir masa jabatan, atau memang apa yang dibutuhkan Prabowo Gibran di masa selanjutnya inilah yang akan Ya, dibentuk persis. lebih awal? Betul, jadi ini semacam down payment politik ya Mas ya. Ada DP politik yang diberikan oleh Presiden Jokowi untuk memastikan keberlanjutan ataupun sinkronisasi pemerintahan terjadi dari mulai pemerintahan beliau sampai nanti ketika Presiden terpilih Prabowo Gibran dilantik. Nah, konsekuensinya Oke, memang tidak ada arahan secara teknokratis ataupun substantif pemerintahan yang ya. dikedepankan karena ini memang lebih kuat ya aroma-aroma politiknya, narasi Hmm. politiknya kalau memang alasan itu yang dikemukakan adalah soal keberlanjutan ataupun bahasa sekarang soal sinkronisasi. Jadi Ya, ya kita akan lihat bagaimana nanti efektivitasnya saat 2 bulan tersisa ini akan berlangsung seperti itu. oke. Ini kan kalau kita cermati ya, beberapa menteri yang dikabarkan akan diganti, Ya, hampir pasti sepertinya memang informasinya dari Sekretariat Presiden juga begitu, bahwa ada Menteri Hukum dan HAM, Menteri ESDM, dari menteri-menteri itu, dari kementerian-kementerian itu, apakah urgensinya dengan kaitannya, relevansinya dengan masa transisi Prabowo Gibran? Tapi jangan dijawab dulu, Mas Agung, saya akan tanyakan hal ya. itu ya, nanti setelah jeda di Breaking News Kompasifik. Tetaplah bersama kami. Ya, sebelum kita melanjutkan perbincangan dengan analis politik, kita akan menuju ke Istana Kepresidenan terlebih dahulu untuk melihat kondisi paling akhir dari sana dan informasi terbaru dari sana lewat jurnalis Kompas TV Cindy Permadi yang ada di Istana Kepresidenan Jakarta. Cindy, apa yang bisa Anda sampaikan menjelang pelantikan menteri-menteri baru dalam konteks reshuffle kabinet hari ini, Cindy? Iya, Radi, ini posisinya sudah di Istana Negara Jakarta, artinya sudah siap semua, sekitar 12 menit menuju jadwal pelantikan oleh Presiden Joko Widodo. Tadi dari sekitar jam 8 sudah pada tiba, para calon menteri maupun juga wakil menteri dan kepala lembaga yang akan dilantik. Kalau tadi beberapa misalnya dari Hasan Nasdi, kemudian juga dari Rosan Ruslani menjawabnya, kalau mereka memang dikabari oleh pihak istana baru kemarin, disampaikan untuk standby, ada agenda pelantikan pada pagi hari ini. Kemudian tadi kami juga mengkonfirmasi soal alasan transisi di balik keputusan untuk melakukan perombakan kabinet. Tadi Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, dan juga turut mendampingi sejumlah calon menteri pada pagi hari ini mengaminkan alasan itu. Yang menyebutkan kalau memang diperlukan adanya sinkronisasi yang dipercepat untuk memudahkan atau untuk memperlancar transisinya. Jadi ketika masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dimulai dari tanggal 20 Oktober 2024 bisa langsung berjalan secara lebih efektif. Kemudian juga soal menjawab apakah kritik tidak akan efektifnya berjalan pemerintahan jika dilakukan perombakan di 2 bulan terakhir periode pemerintahan Joko Widodo. Kalau tadi Sufmi Dasko Ahmad membantah itu. Dia bilang justru yang di reshuffle adalah pos-pos menteri strategis yang akan membantu jalannya pemerintahan di periode Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Jadi memang alasan transisi ini yang ditekankan oleh Sufmi Dasko Ahmad. Begitu juga tadi ditanyakan kepada Roslan. Dia bilang jangan 2 bulan. Pun seminggu ia dilantik, ia tetap dalam kondisi siap begitu. Tadi juga kalau Zulhas, Tumpan dan juga Menteri Perdagangan juga bilang ini adalah hak prerogatif Presiden. Presiden bisa saja untuk melakukan perombakan. Dan apakah menteri-menteri yang dilantik pada hari ini adalah menteri yang juga akan menjabat di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka? Yang mereka rata-rata bilang itu menjadi hak prerogatif dari Pak Prabowo dan akan dilihat nanti seperti apa. Tapi kalau kita juga mencermati soal perombakan di 2 bulan terakhir Presiden Joko Widodo bisa dilihat ada 3 alasan. Yang pertama adalah tadi kalau misalnya menyesuaikan transisi, ini juga bisa terlihat dari reshuffle terakhir setidaknya Radi yang dilakukan pada tanggal 18 Juli. Dengan dimasukkannya orang-orang dekat dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kemudian juga pada hari ini misalnya ada pelantikan dari Kepala Badan Gizi Nasional. Ini adalah badan yang memang dibentuk baru saja ditekan lewat Perpres pada tanggal 15 Agustus kemarin. Tujuannya adalah memang untuk memastikan kadar gizi baik itu untuk balita, ibu hamil, begitu, dan juga peserta didik. Ini sesuai sekali dengan yang menjadi program prioritas dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Artinya memang tadi juga Erlangga sempat bilang
kalau keberlanjutan ini jadi kata kunci dari reshuffle pada pagi hari ini. Artinya adalah memang bagaimana agar nanti ketika Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mulai menjabat setelah pelantikan di 20 Oktober 2024 bisa langsung dilangsungkan tugas-tugasnya. Kemudian juga kita sama-sama tahu bahwa menteri adalah jabatan politik sehingga alasan politik di balik perombakan kabinet juga tidak bisa kita tutup mata begitu saja. Ini bisa kita lihat juga dari komposisi partai politik yang masih menjabat ataupun dilantik dan juga dari latar belakang. Misalnya untuk Yasona Lauli yang sebelumnya menjabat sebagai Menkumham kemudian digantikan oleh Supratman Andi Aktas. Kemudian juga kita juga mengingat bagaimana ini memang adalah hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo yang pada pekan lalu Presiden Jokowi sempat ditanyakan soal adanya isu perombakan kabinet dan yang ia jawab adalah bahwa ia masih memiliki hak prerogatif dan perombakan kabinet bisa dilakukan kapanpun sesuai dengan kebutuhannya. Baik. Artinya kalau kita melihat juga catatannya dari sepanjang periode kedua dari Presiden Jokowi, artinya ini adalah reshuffle ke-9 yang dilakukan oleh Jokowi di periode 2019 hingga 2024 tadi. Baik. Nanti kita akan perbaharui lagi informasi dari Anda, Cindy. Terima kasih. Untuk sementara ini kita saksikan, ini yang Anda saksikan di layar kaca Anda adalah visual terbaru dari dalam Istana Kepresidenan Jakarta, tempat berlangsungnya pelantikan nanti keempat menteri dan wakil menteri. Ada 3 menteri dan 1 wakil menteri sepertinya yang akan dilantik, termasuk juga para kepala lembaga setingkat menteri yang akan dilantik. Dan saudara, kami juga punya pernyataan dari Ketua Harian Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang menyebut perlu ada sinkronisasi jelang pemerintahan baru sehingga ada juga penambahan di pos kementerian seperti untuk jabatan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Berikut pernyataan lengkapnya. Menteri maupun kepala badan yang akan dilantik oleh Pak Presiden pada hari ini. Tujuannya mau untuk mempermulus transisi ya? Ya, kan ada banyak hal yang perlu disinkronisasi, nah sehingga ada beberapa yang kemudian kita minta agar ada percepatan untuk lancarnya sinkronisasi untuk menyongsong pemerintahan baru ke depan. Demikian. Namanya siapa aja Pak? Katanya Mas Angga nih. Ada penambahan karena Kominfo itu cakupannya begitu luas, ada 4 dirjen yang ada di bawah menteri, sehingga kita sudah kaji perlu ada penambahan wamen untuk supaya fungsi-fungsi Kominfo dapat berjalan seperti yang kita harapkan. Mungkin. Dari dalam Istana Kepresidenan kita lihat ada Bahlil Lahadalia, politisi Partai Golkar, lalu Supratman Andi Aktas, politisi Partai Gerindra. Lalu juga ada Rosan Ruslani yang kita ketahui sempat menjadi ketua tim pemenangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran, dan di ujung ada Angga Raka Prabowo sebagai politisi Partai Gerindra yang juga akan dilantik sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Dan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah memasuki ruang Istana Kepresidenan untuk selanjutnya akan melakukan prosesi pelantikan 3 menteri dan wakil menteri serta beberapa kepala lembaga negara. Kita akan langsung menuju Istana Kepresidenan untuk menyimak jalannya prosesi ini.
Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 92B tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 52M tahun 2024 tentang pengangkatan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya, kedua, mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 masing-masing. 1. Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 2. Saudara Supratman Andi Atas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3. Saudara Rosan Perkasa Ruslani sebagai Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Mengangkat Anggaraka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3 dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara beragama Islam? Islam. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya
bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Selanjutnya, Saudara Supratman Andi Aktas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, Saudara Rosan Perkasa Ruslani sebagai Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selanjutnya, Saudara Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Kepada Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, dimohon kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan menuju ruang tunggu utama. Ya, baru saja Anda saksikan pelantikan dari 3 menteri dan 1 wakil menteri oleh Presiden Joko Widodo. Yang kita saksikan bersama adalah pelantikan Menkumham Supratman Andi Aktas, lalu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi Kepala BKPM Rosan Ruslani, dan juga Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Angga Raka Prabowo. Tadi saya sempat berbincang juga dengan analis politik dari Trias Politiknya. Saya akan lanjutkan kembali sebelum kita saksikan prosesi berikutnya. Sepertinya akan ada pemberian selamat nanti dari Presiden untuk para menteri dan wakil menteri. Mas Agung, ya masih bersama kami ya. Mas Agung, saya bertanya, ada beberapa pos menteri yang diganti seperti Menkumham, Menteri ESDM, lalu Menteri Investasi Kepala BKPM dan juga Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Ada 2 berarti wakil menteri. Bagaimana urgensinya menurut Anda? Apa yang Anda pandang dari pos-pos menteri ini yang sepertinya ada alasan khusus untuk diganti begitu, Mas Agung? Ya, karena di sekeliling realitas reshuffle hari ini memang kita tahu ada 4 partai yang sedang melakukan suksesi kepemimpinan di internal partai mereka, Mas. Sebut aja Golkar ada Munaslup, kemudian PKB ada Muktamar, kemudian Nasdem ada Kongres bersama PAN juga. Nah, posisi Menkumham ini begitu krusial karena dia akan mensahkan kepengurusan terpilih untuk bisa kemudian dibawa saat pendaftaran kepala daerah ya se-Indonesia serentak itu 545 provinsi kota kabupaten agar bisa diterima secara definitif oleh KPU KPUD kota kabupaten serentak ya seluruh Indonesia seperti itu. Jadi perannya sangat krusial sehingga kalau misal ini tidak dikondisikan oleh istana, otomatis arahan-arahan strategis yang akan meliputi itu ketika pilkada nanti akan tidak tersampaikan, termasuk ketika arahan itu diberlakukan di tingkat partai-partai politik seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua memang urgensi untuk level kementerian yang lain seperti ISDM atau investasi memang menjadi nomor 2 ketika alasannya teknokratis, karena alasan politis lebih menguat. Kenapa? Karena kita tahu ada arahan juga bagi saudara Bahlil untuk menjadi ketua umum Golkar, yang santer memang disebut-sebut secara masif ya, spekulatif di banyak media bahwa beliau akan menggantikan Erlangga Hartarto yang kemarin sudah mengundurkan diri seperti itu. Dan ini memang relevan akhirnya kalau misalkan alasan politis yang memang menguat ketimbang alasan-alasan lain seperti itu. Baik. Ya, kita akan menuju ke Istana Kepresidenan terlebih dahulu. Mas Agung, tahan dulu untuk menyaksikan prosesi selanjutnya. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Kepala Badan Gizi Nasional oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 93P tahun 2024 tentang pengangkatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 94P tahun 2024 tentang pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengangkat masing-masing 1, Saudara Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. 2, Saudara Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, dan kepada masing-masing diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat menteri. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2024. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan oleh Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115 PPA tahun 2024 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi utama di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat Saudara Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhitung sejak saat pelantikan dan kepadanya diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lainnya setingkat dengan jabatan struktural eselon 1A sesuai peraturan perundang-undangan. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Kepala Badan Gizi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, dan sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara beragama Islam? Islam. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Saudara Hasan Hasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Selanjutnya, Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
Selanjutnya, Saudara Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Kepada Kepala Badan Pengawas Nasional, Pengawas Obat dan Makanan, dimohon kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon kepada para menteri dan wakil menteri yang telah diambil sumpah jabatan untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Dimohon pendamping pejabat yang telah diambil sumpah disilakan untuk mendampingi. Pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ya, setelah kita tadi menyaksikan selain 3 menteri dan 1 wakil menteri, ada juga para kepala kantor, kepala badan begitu yang dilantik oleh Presiden Jokowi, yakni kepala kantor kepresidenan, kepala kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi, lalu kepala Badan Gizi Nasional Profesor Dadan Hindayana, dan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar. Kita akan berbincang kembali dengan analis politik dari Trias Politika, Mas Agung Baskoro. Mas Agung. Ya, kalau tadi kita sempat menyinggung apa urgensinya mengganti Menteri Hukum dan HAM di masa transisi. Sekarang saya juga akan bertanya kepada Anda soal ada sepertinya lembaga baru, kepala
kantor komunikasi ya kepresidenan Hasan Nasbi. Ini sepertinya baru. Padahal di KSP sendiri di kantor staf presiden ini juga ada sebenarnya divisi komunikasi yang bisa difungsikan. Nah, begitu spesifiknya sehingga harus ada kepala kantor komunikasi kepresidenan. Bagaimana menurut Anda ini? Iya, beberapa kali memang terjadi dalam tanda petik blunder-blunder komunikasi politik ya di depan publik, sehingga memang dilihat KSP ini kurang optimal maupun beberapa tim ke KSP-an untuk menjadi juru bicara di depan panggung depan politik kita. Nah, dengan kehadiran kepala komunikasi ini, saya rasa ini bisa menjadi alur satu pintu yang bisa dikonfirmasi oleh media, publik, dan siapapun yang menjadi pihak terkait agar apa? Agar komunikasi antar kementerian, komunikasi antar badan ini menjadi satu arah, searah dengan visi misi presiden dan wakil presiden. Apakah dalam konteks ini Presiden Jokowi maupun nanti Presiden Prabowo ya, karena memang ini menjadi keluhan bersama ya baik oleh publik maupun awak media seringkali kita nggak mendapatkan informasi yang sebanding ataupun setimbang sehingga memang lebih banyak energi-energi negatif ya pemberitaan-pemberitaan yang kurang positif ketika pemerintah melakukan gebrakan ataupun inovasi-inovasi dalam membuat kebijakan seperti itu. Ambil contoh saja yang paling aktual dan krusial itu soal ibu kota negara ya di Nusantara. Ibu kota Nusantara. Ya seringkali pemberitaannya negatif ya. Padahal kan banyak sisi-sisi positif yang bisa dielaborasi kalau memang tim komunikasi presiden ini handal dan cakap untuk mengelola beragam macam masukan, kritik maupun hoax dan kampanye-kampanye hitam lain ya. Alih-alih melibatkan influencer gitu ya, Mas Agung? Nah itu saya kira itu masukan yang baik ketika sekarang ada tim kepala komunikasi presiden, dia harus lebih inovatif merespon situasi yang ada di masyarakat agar apa? Agar apa-apa yang sudah terjadi tidak terulang dan ke depan lembaga kepresidenan semakin lebih positif dipandang oleh publik. Oke, satu lagi, Kepala Badan Gizi Nasional Profesor Dadan Hindayana. Ini sepertinya Presiden Joko Widodo ingin memastikan bahwa nanti Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran ini bisa langsung tancap gas dengan program makan siang bergizi atau makan bergizi gratis begitu ya. Ini bagaimana Anda melihat posisi badan ini, Badan Gizi Nasional? Ya, jadi kalau menteri-menteri tadi memang menguat alasan politisnya, kalau saya melihat kepala-kepala badan ini lebih kuat alasan teknokratisnya, Mas Radi. Teknis ya? Ya, jadi teknokratis karena memang Prof. Dadan ini kan guru besar ya di IPB ya, dan track recordnya jelas seperti itu. Nah, ketika ada arahan untuk merealisasikan ya makan siang dan bergizi gratis seperti itu, saya kira ini dikerangkai secara konkret oleh Presiden Jokowi maupun Prabowo agar apa ini bukan sebatas wacana lagi atau janji-janji kampanye, tapi akan dituntaskan, akan direalisasikan mungkin secara bertahap ya, tidak mungkin sekaligus sehingga Prof. Dadan ini menjadi dalam tanda petik ya sutradara yang akan memegang peranan krusial apakah janji kampanye Prabowo Gibran besok bisa dituntaskan secara utuh ya, seperti itu. Oke, saya kembali lagi ke Menteri Hukum dan HAM karena ini memang sangat strategis, posisinya sangat krusial termasuk dia Menteri SDM sebetulnya, tapi saya ingin fokus dulu ke Menteri Hukum dan HAM. Kita ketahui belakangan ini ada gonjang-ganjing. Tadi sempat Anda singgung juga bahwa pemilihan Ketua Umum Partai Golkar yang definitif nanti akan diselenggarakan pada saat Munas Partai Golkar berikutnya. Nah, apakah ini juga akan memastikan posisi itu? Terlebih juga kemarin sempat selain Bahlil Hadalia yang Anda sebutkan tadi, sempat ada gonjang-ganjing isu juga bahwa keluarga Joko Widodo, entah siapapun itu, mungkin Presiden Joko Widodo sendiri akan menempati posisi strategis di Partai Golkar. Persis, jadi dengan kehadiran Menkumham baru Pak Supratman ini saya kira narasi yang akan dibawa istana selama prakondisi atau cipta kondisi untuk Partai Golkar sebelumnya memang bisa terlaksana seutuhnya tanpa kecuali. Nah, dengan kehadiran Menkumham baru ini saya kira itu dipertegas dan diperkuat agar apa? Agar istilahnya satu pun skenario yang sudah ditetapkan itu tidak ada yang terlewat, Mas Radi. Pertama, yang kedua memang kita harus akui juga bahwa nanti akan terdapat dinamika walaupun tidak sekeras munaslup ataupun Munas Golkar sebelumnya, tapi yang jelas Presiden Jokowi ataupun keluarga Pak Jokowi yang diwakili oleh Mas Gibran secara langsung ataupun tidak akan memegang posisi strategis. Saya dapat rumor yang spekulatif yang nanti mungkin bisa dipertanggungjawabkan besok bahwa Presiden Jokowi arahannya memang menjadi ketua Dewan Pembina
ya kemudian Mas Gibran sedang dicari tempat yang pas di Golkar agar apa? Agar bisa menjadi pelanjut tongkat estafet kepemimpinan Presiden Jokowi maupun nanti untuk Pak Bahlil ya, apakah sebagai waketum. Jadi next setelah Pak Bahlil yang saya dengar rumor spekulatif kembali adalah Mas Gibran the next ketum Golkar setelah Pak Bahlil seperti itu. Jadi arahan-arahan spekulatif semacam itu saya kira hari ini lebih banyak benernya sebagaimana reshuffle yang kita bahas pekan lalu ya ketimbang tidak benarnya karena memang publik dengan mudah sekarang mendapati informasi itu dengan beragam macam sumber yang bisa dipercaya. Demikian Mas Radi. Dan mungkin publik juga bertanya-tanya, apa hubungannya keluarga presiden yang ingin menduduki posisi strategis di Partai Golkar dengan perubahan atau pergantian Menteri Hukum dan HAM. Yang saya lihat bahwa pemberian atau perubahan ADART ini ada di Menteri Hukum dan HAM begitu ya kira-kira ya Mas Agung? Kalau perubahan ADART sebenarnya di internal diputuskan. Internal nanti didaftarkan ke Menkumham gitu kan? Persis. Nah, Menkumham fungsinya mensahkan itu. Betul, itu mensahkan itu. Kemudian kepengurusan seperti itu. Nah, memang di situ titik krusialnya karena kemarin kan saya mendapat informasi juga ketika DPP PDIP disahkan kepengurusannya memang pihak istana tidak dilibatkan oleh Pak Yasona. Supaya tidak terulang kembali otomatis arahan yang paling utama adalah bagaimana mereshuffle posisi Menkumham agar apa? Apapun bentuk perubahannya, apakah itu ADART, pengurusan, dapat dengan mudah langsung disahkan dan bisa mulus gitu ya. Diterbitkan ke KPU. Ya, dan yang satu hal lagi yang perlu juga diketahui publik adalah ADART di Partai Golkar ini menetapkan bahwa siapapun yang menduduki posisi strategis di Partai Golkar, termasuk ketua umum, harus pernah menjadi kader Partai Golkar. Nah, sedangkan kita ketahui bersama bahwa selama ini Presiden Joko Widodo beserta keluarganya ini kan berada di naungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, belum pernah menjadi kader Partai Golkar. Kira-kira seperti itu gambarannya ya, Mas Agung? Persis, dan ini memang mau tidak mau. Kalau memang Presiden Jokowi dan keluarga masuk ke dalam Golkar, otomatis revisi ADART itu menjadi keniscayaan. Dan satu hal yang menarik dari ini adalah bagaimana kita tunggu reaksi PDIP, Mas Radi. Ya, ketika kursi menterinya dikurangi 2, apakah aksi reaksi politik akan terjadi begitu cepat dan responnya seperti apa? Saya menanti dari PDIP ini. Konkretnya seperti apa ketika sudah di reshuffle ya, 2 kursi menterinya seperti itu. Makin keras, makin tegas, atau tetap santuy? Satu lagi yang menarik, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Sebelumnya kan ini sudah ada Wakil Menteri ya. Kalau saya tidak salah ini bukan mengganti Wakil Menteri tapi menambah satu lagi Wakil Menteri. Sehingga ada 2 Wakil Menteri. Sebegitu pentingnya seorang Menteri Komunikasi dan Informatika memiliki 2 Wakil Menteri. Bagaimana Anda melihat ini? Iya, Wakil Menteri Komunikasi dan Informasi ini krusial sama seperti tadi juru bicara Kepala Kantor Komunikasi Presidenan. Ya, kenapa? Karena memang Kominfo ini kemarin disorot karena ada soal kebocoran data. Betul. Ya. Kemudian berapa kali ada mispersepsi di publik soal beberapa kebijakan informasi yang disebarkan oleh Kominfo. Nah, saya kira dengan kehadiran Mas Angga Raka Prabowo ini itu bisa dikuatkan ya fungsi-fungsi di internal maupun di eksternal agar bisa lebih baik lagi sehingga responnya ketika ada kebocoran data lebih bijak, lebih sesuai dengan aspirasi publik dan tidak melakukan blunder baru lagi. Jadi orang akhirnya menyorot bukan kebocoran datanya tapi blunder komunikasinya. Ini kan jadi soal malah tambah masalah dengan diklarifikasi dan dikonfirmasi. Nah, dengan kehadiran Wamenkominfo baru ini harapannya itu bisa diminimalisir masalah-masalahnya dan bisa langsung ke akar masalah. Solusinya apa supaya tidak terulang lagi dan kita bisa lebih baik di bidang Kominfo ini seperti itu, Mas Radi. Ya, ini tentu saja membantu Menteri Komunikasinya juga Budi Aristiadi yang saat ini sudah menjabat begitu ya. Dan sepertinya masih banyak evaluasi yang harus dilakukan begitu terkait kinerja Menteri Komunikasi ini. Kita akan lanjutkan perbincangan kita Mas Agung, tapi setelah jeda tetaplah di Breaking News Kompas TV. Kita tadi sudah saksikan bersama ada pelantikan sejumlah menteri dan para kepala badan yang ini dalam konteks reshuffle atau perombakan kabinet di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. Tadi kami juga masih berbincang dan kita akan lanjutkan perbincangan dengan analis politik dari Trias Politika. Mas Agung masih bersama kami? Ya, Mas Adi, aman. Ya, baik. Oke. Mas Agung, tadi kita sudah bahas Menkumham, lalu juga Wamenkominfo yang ada 2 posisinya begitu ya, lalu juga Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.
Nah, sekarang saya ingin bahas juga Menteri ESDM dan juga Menteri Investasi, yang satu baru mengisi posisi baru, yang satu digeser begitu ya. Ini menarik juga karena SDM kita ketahui merupakan salah satu menteri yang strategis menangani energi dan sumber daya mineral. Di sisi lain investasi. Investasi ini juga penting karena kaitannya mungkin dengan IKN kalau saya baca. Bagaimana Anda melihat dua posisi ini? Iya, kalau untuk posisi SDM ini memang jantungnya ya narasi keberlanjutan yang digaungkan oleh Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih. Sudah bertentu Bapak Presiden atas arahannya untuk melakukan beberapa langkah-langkah dalam rangka percepatan, terutama dalam mengoptimalkan potensi dan produksi sumber daya alam kita dalam rangka meningkatkan pendapatan negara. Sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua adalah yang sudah bagus sekarang kita lanjutkan, yang belum baik ya kita sama-sama perbaiki. Karena sejatinya kan semuanya itu berkesinambungan. Pak mengingat ya rahmatullah. Sorry. Ya. Pak mengingat Bapak juga pengusaha tambang Pak, dan Bapak juga sekarang menjadi Menteri SDM. Terkadang untuk kepentingan ini bagaimana nanti dijaganya? Saya sejak dilantik jadi pemerintah sebagai kepala BKPM, saya tidak lagi menjadi pengusaha. Jadi udah selesai. Dan insya Allah sekalipun saya punya latar belakang sebagai pengusaha, saya bisa membedakan mana yang untuk kepentingan negara dan mana untuk kepentingan pribadi. Justru dengan pengalaman saya sebagai mantan pengusaha, itu akan mencoba untuk memenuhi apa yang harus dilakukan perbaikan dalam rangka sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Artinya diproksikan ke nomini? Oh, ngawur itu. Oh enggak dong, kalau perusahaan saya jalan aja normal. Saya enggak lagi menjadi pengurus kan. Pak, soal apa koordinasi dengan Pak Rosan ini ke depan seperti apa? Karena Bapak kan kepala Satgas sebelumnya, statusnya. Pak Rosan ini adalah senior saya. Sebagian dari para pekerjaan Kementerian SDM itu hilirnya itu ada di Kementerian Investasi, terutama menyangkut dengan IUP. Pasti saya akan komunikasi dengan Pak Rosan. Yang kedua menyangkut dengan Satgas. Satgas itu melekat pada jabatan. Jadi Satgas itu melekat pada jabatan Menteri Investasi. Begitu saya sudah pindah sekarang ke Kementerian SDM, ketua Satgasnya tetap Menteri Investasi yaitu Pak Rosan. Namun karena Satgas itu adalah Menteri SDM juga sebagai wakil ketua, pasti kami koordinasi. Dan sifat pengambilan keputusannya kan kolektif kolegia. Gitu. Ya. Untuk Pak Supratman, arahan dari Presiden. Yang paling utama adalah melakukan reformasi di bidang hukum ya, terutama yang berkaitan dengan banyaknya tumpang tindih aturan di antara satu undang-undang dengan yang lain. Jadi Bapak Presiden menginginkan supaya itu dilakukan harmonisasi dan kemudian itu bisa mengintegrasikan sehingga tidak ada lagi nanti ego sektoral yang diakibatkan oleh karena tumpang tindihnya satu peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tadi pagi kami juga setelah bertemu dengan Bapak Prabowo, Presiden terpilih, beliau memesankan kepada kami untuk menjaga Republik ini, jangan melakukan segala sesuatu yang perbuatan tercela, dan insya Allah itu akan menjadi tugas yang akan kami jalankan. Berarti ini sinyal untuk lanjut ke kabinet Prabowo selanjutnya Pak, untuk kalian bertiga? Bukan, karena saya sebagai kader Gerindra tentu wajib untuk sowan kepada beliau meminta izin doa restu, dan tadi pagi kami diterima dan beliau hanya memesan itu kepada kami. Pak, apakah akan melakukan bersih-bersih atau merombak di jajaran Kumham sendiri? Semua yang baik pasti tidak mungkin kita bisa, ini kan ada sebuah birokrasi ya, jadi apa yang baik ya tetap kita lanjutkan, yang tidak baik kita sempurnakan. Pak Prabowo nggak hadir di pelantikan tadi, alasannya apa? Beliau ada kunjungan ke luar negeri ya, ke Australia. Pak, tapi Bapak ada komunikasi nggak dengan Pak Yasona sebelumnya? Saya berteman baik dengan Pak Yasona dan semalam kami juga kontak dan saya sampaikan bahwa tentu tidak mungkin seketika semua kita rubah dan lain-lain sebagainya. Intinya adalah semua program-program yang baik yang telah dilakukan oleh menteri sebelumnya menjadi kewajiban kami untuk menyempurnakan itu dan melanjutkan. Pak, ada kekhawatiran ini terkait dengan karena kepentingan politik karena digantikan oleh menteri dari PDIP. Kalau Bapak menjawabnya gimana Pak?
Nggak ada masalah kalau soal itu kan kewenangan hak prerogatif presiden ya. Jadi tidak ada sama sekali dikotomi antara partai pemerintah atau yang lain-lain. Yang jelas presiden memberi kepercayaan, tugas saya untuk melaksanakan tugas itu. Mas Rahmat, bagaimana komentar Bapak mengenai apabila ada dualisme partai politik di internal partai politik? Apakah Bapak, bagaimana komentar Bapak? Apakah akan cawe-cawe atau bagaimana ke depannya? Intinya semua harus kita lakukan secara objektif. Mana yang objektif kita lihat dari semua aspek legalitas yang cukup dan itu sudah memenuhi persyaratan undang-undang, kami akan berlaku adil. Pak, jabatan ini kan tinggal berapa bulan lagi, Pak? Apa ini maksudnya berlanjut ke untuk kabinet selanjutnya, Pak? Wah, itu saya tidak bisa menjawab itu karena tentu itu penugasan berikutnya dengan presiden terpilih. Pak Bahlil juga, Pak. Apakah ini maksudnya berlanjut untuk di kabinet? Ya, Bagian dari transisi. ini semuanya kan untuk menteri itu kan pembantu presiden. Jadi kita harus serahkan kepada yang punya hak prerogatif. Kita sebagai warga negara menjalankan aja apa yang diperintahkan oleh negara. Ya. 2 bulan terakhir ini, Pak, akan strateginya seperti apa, Pak? Untuk khususnya ada titipan dari Pak Arifin sendiri nggak, Pak? Saya pasti habis ini saya akan komunikasi sama Pak Arifin karena saya sama beliau kan hubungan abang ade. Komunikasi kami kan sangat baik sekali. Jadi pasti yang sudah bagus saya akan lanjutkan. Kemudian saya akan tanyakan apa-apa yang menjadi PR yang harus saya selesaikan. Jadi bukan berarti ada pejabat baru masuk kemudian merombak kebijakan, nggak boleh. Yang sudah bagus kita lanjutkan. Itu kan memang pemerintah harus begitu. Yang belum bagus ya kita sempurnakan bareng-bareng ya. Pak Rosan. Nah, ini yang paling Yang tinggal 2 bulan, Pak, apakah akan efektif bekerja, Pak? Karena sisanya hanya 2 bulan untuk kepada Bapak. Apakah saya yakin semua pasti punya strategi ya. Masing-masing mempunyai style kepemimpinan. Justru tantangan bagi kita lah dengan waktu yang ada kita harus mampu memberikan kontribusi kita yang terbaik kepada bangsa dan negara. Ya silakan Pak Rosan. Ini Pak Rosan ini bos saya soalnya. Pak Rosan kan disebut ini adalah masa transisi ke pemerintahan Pak Prabowo nih. Nanti-nantinya bagaimana? Ya ini kan pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan oleh Pak Presiden Joko Widodo kepada saya. Dan ya amanah ini akan kita jalankan sebaik-baiknya. Untuk sisa waktu 2 bulan ini ya kita berikan yang terbaik dan karena kebetulan juga Menteri Investasi sebelumnya adalah udah seperti ini adik saya sebetulnya, jadi kita komunikasinya sangat baik dan kemarin malam kita sudah mulai bicara dan untuk supaya handovernya, supaya perpindahan itu berjalan dengan baik, berjalan dengan mulus karena program-program yang sudah dicanangkan ini harus kita selesaikan dan pencapaian-pencapaian yang sudah sangat luar biasa yang dilakukan oleh Pak Menteri Bahlil ini ya kita akan teruskan dan tentunya akan kita sempurnakan sehingga target-target yang sudah dicanang ini bisa dilaksanakan dengan baik. Sempat berkomunikasi dengan Prabowo, Pak? Tadi pagi beliau menyampaikan. Sudah kita saksikan masing-masing pernyataan menteri baru kita, Menkumham, lalu Menteri SDM dan Menteri Investasi Kepala BKPM. Tadi juga saya sempat menanyakan dan terpotong, mohon maaf Mas Agung. Saya akan tanyakan hal yang sama sebenarnya untuk posisi Menteri Investasi dan Menteri SDM ini. Bagaimana Anda melihat 2 posisi menteri ini? Ya tadi statementnya Pak Bahlil menarik ya. Jadi Menteri Investasi ini adalah hilirnya dari ISDM sehingga memang harus ada komunikasi dan koordinasi yang intensif ya agar tidak ada tumpang tindih. Termasuk ketika beliau mention Pak Rosan ini seniornya beliau di HIPMI ya. Jadi saya kira ini sebuah relasi yang bagus, positif, konstruktif supaya ya jalinan antar kementerian ini tidak lagi kaku, formal ya tapi juga bisa melampaui ya hal-hal yang baik untuk pembangunan bangsa kita ke depan soal investasi dan ISDM. Tapi yang jelas investasi ini penting untuk memastikan IKN jalan, Mas Radit. Ya, itu lagi tadi konteks IKN ya. Bahaya dan menjadi nokta hitam dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Ya karena kan Presiden Prabowo ini melanjutkan ya. Ya. Di awal mulanya di Presiden Jokowi seperti itu. Apalagi Presiden Prabowo Subianto ini punya komitmen tidak hanya melanjutkan tapi juga menyelesaikan proyek IKN ini hingga selesai dan jadi harapan baru ibu kota negara, ibu kota Nusantara. Baik, terima kasih pengamat politik atau analis politik dari Trias Politika, Mas Agung Baskoro sudah menemani kami di Breaking News Kompas TV. Sampai jumpa lagi Mas Agung. Terima kasih.